Baik, pemirsa, kembali Anda menyaksikan Coffee Morning RDK, kita di segmen kedua. Nah, pemirsa, tadi di segmen pertama Pak Maskur dan Pak Rona juga telah menyampaikan pendapatnya. Namun melanjutkan statement dari Bang Rona Andaka tadi, Bang, seandainya Abang saat ini di posisi DPRD misalnya, apa sih yang bakal Abang lakukan, mungkin Abang usulkan kepada DPRD maupun legislatif itu sendiri? Oke, baik. Saya tidak berandai kalau seandainya posisinya saya di DPRD. Tapi dengan kewenangan saya sebagai pimpinan partai yang kami memiliki keterwakilan anggota di sana, ada 2 orang, Pak Said dan Bu Reni. Ketika ini bergulir, saya menginstruksikan untuk coba mencari tahu dengan teman-teman DPRD seperti apa kondisi yang ada di sana secara politiknya. Terus ketika disampaikan ke secara ini untuk interpelasi begini-begini, terus kita kaji, kami mengkaji secara internal di Hanura, melihat case by case-nya, dan akhirnya saya menginstruksikan kepada anggota kami yang di sana untuk menghadiri interpelasi tersebut dalam bentuk untuk kawan-kawan bisa menyampaikan pendapat di sana dan bentuk menghormati lembaga mereka DPRD, karena ini mereka menggunakan hak mereka. Itu karena sudah ditetapkan di Bamus, ya. Saya tidak menyuruh mereka untuk tidak datang, saya bilang datang. Tapi untuk kebijakan setelah mereka menghadiri interpelasi, wali kota tidak hadir, dinaikkan ke dalam hak angket. Saya menginstruksikan memang kepada anggota untuk tidak menyatakan pendapat dan bersepakat terkait dengan hak angket. Kenapa? Kami melihat bahwa momennya tidak tepat. Kenapa begitu, Bang? Momennya tidak tepat karena begini, di interpelasi itu saja masih banyak timbul pertanyaan-pertanyaan yang masih harus digali lebih dalam di situ. Kedua, proses untuk menaikkan hak angket itu tidak serta-merta hanya bisa dengan ketidakhadiran seorang wali kota. Itu ya. Tapi DPRD kan terus melakukan itu. Kami hanya 2 kursi di situ. Dan yang paling penting lagi, kami melihat bahwa hak angket itu adalah hak DPRD yang belum pernah digunakan selama ini di Kota Tanjung Pinang. Dan saya melihat, kami Hanura melihat bahwa proses-proses ini masih bisa dijalankan tanpa perlu menggunakan hak angket. Itu seperti disampaikan oleh Bang Maskur. Tapi sebagian kawan-kawan DPRD melihat kan ini ada pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh wali kota. Masing-masing berhak nih di dalam ruang politik itu. Ya silakan. Tetapi kami melihat lagi bahwa sesuai dengan nama partai kami, Hati Nurani Rakyat, kami melihat ini lagi pembahasan APBD 2022 yang banyak kepentingan di sana untuk masyarakat selama 1 tahun ke depan ini. Apalagi ketika APBDP kemarin batal bersepakat, yang akhirnya batallah disahkan. Saya bilang biar agar kawan-kawan di DPRD ya tanpa mengurangi hak mereka, hak politik mereka, kawan-kawan DPRD fokus selesaikan APBD. Kan kalau nggak salah saya cuma hanya sampai tanggal 30 November. Ya, selesai mereka itu, begitu kan? Silahkan mereka lakukan. Bahkan saya menyampaikan dan menginstruksikan kepada anggota kami di DPRD, kalau ini sudah selesai DPRD ketok APBD, saya bilang, besoknya kalian mau hak angket, silahkan, kita setuju. Tapi jangan sekarang. Itu yang kami lihat di situ. Tetapi kan balik lagi bahwa kami ini Hanura tidak fraksi utuh. Iya, benar. Kami fraksi gabungan bersama Demokrat dan Partai Amanat Nasional di situ. Oke, baik. Nah, mungkin menjadi satu tanda tanya juga. Sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab dalam kisruh ini? Nah, mungkin Pak Maskur bisa menjelaskan bagaimana ini, Pak? Sebenarnya nggak kisruh. Jadi, tetapi karena dia diterbuka menjadi ruang publik, dilemparkan tanpa kontrol, akhirnya ya masyarakat beropini masing-masing, gitu kan. Baik. Saya mungkin usulan Pak Daka ini sudah diakomodir. Hak angket itu mereka hanya membentuk, hanya mengusulkan dan disetujui. Prosesnya itu mungkin akan dilakukan dan kita juga setuju. Selesai fokus dulu mereka kepada pembahasan APBD 2022. Segera disahkan itu, jangan sampai seperti APBDP kemarin itu bermasalah. Nah, baru nanti itu akan dijalankan. Nah, ini karena sudah menjadi hak DPRD dan sudah diputuskan dilaksanakan, ya biarkan aja itu terjadi di kelembagaan, jangan di ruang opini, jangan sampai di luar.
Kita di warung kopi nggak perlu ikut membahas itu karena kita nggak bisa juga memeriksa kepala daerah di warung kopi kan gitu kan. Biar aja DPRD berjalan, kita monitor kerja kontrol kerja mereka, apakah ini memang tujuannya untuk membongkar sesuatu yang terjadi pelanggaran itu atau ada motif lain gitu. Ini yang harus kita jaga, jangan sampai ada motif lain yang ujungnya memang pemakzulan itu tadi kan. Harusnya kan pemakzulan itu tidak menjadi tujuan. Hak itu kan ada 3, interpelasi, kemudian hak angket, dilakukan pemeriksaan, baru nanti terakhir itu temuan itu kalau memang dia ini ada hak menyatakan pendapat. Di hak menyatakan pendapat itulah nanti berbagai opsi yang bisa disampaikan oleh DPRD terhadap temuan mereka. Apakah cukup temuan ini, misalnya terjadi pelanggaran diputuskan dulu dan ini cukup disampaikan kepada penegak hukum untuk dilakukan proses tindak pidana, itu juga hak menyatakan pendapat. Atau hak yang tertinggi ya pemakzulan itu, cuman kan pemakzulan ini prosesnya akan panjang dan yang memutuskan itu bukan DPRD, nanti di Mahkamah Agung kan gitu, prosesnya panjang. Nah biar aja itu berjalan. Dan satu lagi yang saya lihat, memang ini kita jangan lupa bahwa pemerintahan dilahirkan berdasarkan hasil pemilu, hasil pilkada, gitu. Hasil pemilihan masyarakat melalui usulan partai politik. Artinya priorisasi pemerintahan itu harus ada yang bertanggung jawab. Pemenang pilkada 2018 itu yang mengusungkan Sahrul Rahma ini adalah Golkar dan Gerindra pengusung, ya Pak Daka ya, dan ditambah dengan partai PKS selaku pendukungnya. 3 partai ini harusnya bertanggung jawab terhadap priorisasi pemerintahan sekarang ini. Nah, kemudian dalam perjalanan ternyata wakil wali kota Ibu Rahma itu masuk ke partai Nasdem. Secara hitungan kursi ya, pemerintahnya kuat sekali gitu loh. Ada Golkar yang 5 kursi, ada Gerindra yang 3 kursi, ada PKS 3 kursi, kemudian ada Nasdem, kan mayoritas mereka jadinya. Plus PKB. Plus. Kemudian tapi ya, aneh memang terjadi di Tanjung Pinang. Ketika kemarin kan beberapa kali kejadian di Tanjung Pinang. Kemarin ketika terjadi pemilihan wakil wali kota, ini kacau balik. Yang dulu dia berkoalisi, tak berkoalisi, bisa berkoalisi. Nah sekarang pecah lagi dia, sehingga memang tidak ada ikatan permanen yang membuat pemerintahan ini dia berjalan tidak kondusif gitu. Nah ini saya lihat, jujur harus kita akui bahwa ini adalah kelemahan komunikasi kepala daerah. Harusnya dia menjaga itu, bahwa dia sudah punya kursi banyak. Ditambah dengan Nasdem, bagaimana dia menjaga komunikasi itu? Nah, itu yang membuat harusnya menyelesaikan masalah ini. Tapi kalau dibiarkan seperti ini, masyarakat dibiarkan buat opini masing-masing, DPRD-nya dibiar juga oleh kepala daerahnya bekerja dengan masing-masing. Yang saya dengar sekarang hanya yang tidak mau, yang tidak setuju itu hanya Nasdem dan Gerindra. Ya tentu nggak akan bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi ya sudah, karena ini sudah menjadi hak DPRD, kami dari Demokrat mendukung itu untuk dilakukan secara tuntas. Jangan sampai dia menjadi opini publik. Ya biar nanti ada penyelesaiannya seperti apa. Jadi Pak, tadi Bapak menyebutkan bahwa harus ada penanggung jawab dari suatu pemerintahan itu. Nah ini tadi ada Partai Golkar sebagai pemenang, kemudian juga Gerindra, PKS, dan kemudian sekarang ini juga ada Nasdem. Nah seharusnya oleh partai-partai ini apa sih Pak yang harus dilakukan? Mungkin memberi masukan, usulan, atau seperti apa kepada DPRD itu kan lembaga politik ya, mereka kan perpanjangan tangan dari ketua-ketua partai-partai yang ada di luar ini. Kalau komunikasi itu berjalan dengan baik, temuan-temuan yang muncul seperti ini kan bisa diselesaikan. Ya sudah, karena kami tidak mau ribut, kami cukup menyampaikan kepada pihak kejaksaan ini temuan ini, atau minta audit BPK. Itu kan lembaga legal yang melakukan proses
penyidikan tanpa kisruh gitu kan, tanpa kisruh kan gitu kan. Tapi juga saya pikir masalah TPP ini sebenarnya mungkin saja DPRD ini berlomba dengan waktu dengan aparat penegak hukum saja, karena kan sudah dilaporkan juga ke sana. Jangan sampai juga lembaga DPRD malu nggak tahu ya, daripada cepat aparat penegak hukum yang membongkar masalah ini. Ya, atau mereka saling memperkuatkan, bisa saja seperti itu nanti memperkuatkan temuan-temuan itu. Nah itu kan sebenarnya bisa terjadi, proses tetap berjalan, tapi caranya tidak perlu menimbulkan opini publik, apa kisruh di masyarakat. Nah ini komunikasi. Komunikasi intinya, Pak, ya? Komunikasi. Nah mungkin komunikasi antara wali kotanya dengan partai pendukung dan pengusung tadi, mungkin begitu ya Pak? Betul. Kemudian di undang-undang kan diatur, saya bilang saya sampaikan tadi, bahwa kalau nggak salah pasal 107 itu di 23 2014 itu, bahwa kemitraan antara kepala daerah dengan DPRD itu adalah mitra yang sejajar ya. Yang sejajar itu ya komunikasi. Intinya itu perintahnya adalah komunikasi. Maka kalau kita kan pemerintahan bukan baru Tanjung Pinang ini ya. Kami juga dulu pernah ya. Ini cerita sedikit nih Pak Daka ya. Di pemerintahan Ibu Tati. Ibu Tati itu soft orangnya, tapi kami pernah APBD itu juga gagal disahkan, tapi ujungnya selesai juga. Ketika pengesahan APBD ini sudah diketuk nih. Makanya sekarang kan dirubah tuh mekanisme pengesahan APBD. Kita sahkan, sudah diketuk oleh DPRD, setuju, wali kota sudah pidato, terakhir tanda tangan kan pengesahan itu, wali kota tak mau tanda tangan. Bu Tati nggak mau tanda tangan karena waktu itu dia minta ada penambahan anggaran untuk CCO multi-years itu. Kami semua menolak karena kok anggarannya jadi membengkak. Makanya sekarang pengesahan APBD itu sebelum pidato wali kota tantangan dulu, jangan sampai udah pidato iya tapi tak mau tanda tangan gitu. Kita dirubah sekarang di paripurna itu. Baik. Nah tapi dulu ada penyelesaiannya, nggak selesai APBD seperti itu. Kita minta BPK keluarkan rekomendasi bagaimana. Akhirnya mereka mendukung bahwa itu memang harus ditambah. Ya udah kami berani gitu loh. Akhirnya jalan. Kan ada solusi ya. Jangan dibiarkan menggantung, tidak ada penyelesaian, komunikasi yang paling penting gitu. Baik, saya ke Bang Rona. Bang, kalau menurut Abang apakah ini mungkin terjadi karena hak-hak DPRD yang dipangkas atau dirasionalisasi, atau hanya sekedar wacana pemakzulan saja, Bang? Bagaimana, Bang? Oke, saya tidak berpikir ke arah sana, tetapi begini, DPRD dan pemerintah itu sama-sama memiliki hak anggaran di situ. Saya lebih karena punya tanggung jawab terhadap partai, saya lebih kepada mengkhawatirkan opini publik yang berkembang. Itu yang salah satunya alasan kenapa Hanura tidak bersepakat hak angket itu dilaksanakan di saat pembahasan anggaran. Jangan sampai berkembang opini bahwa ini hanya gara-gara dana alokatif DPRD. Gitu kan? Karena sedang pembahasan anggaran di situ. Apakah itu karena direfocusing atau apa? Saya rasa kawan-kawan DPRD yang lebih paham. Tapi saya juga berpikir bahwa DPRD kita masih memiliki integritas lah. Tidak mungkin juga hanya gara-gara hal-hal begitu mereka menggunakan hak-hak eksklusif seperti ini. Kalau ini terburu-buru, ya, bukan terburu, momennya yang tidak tepat. Tapi kalau gara-gara hak alokatif dari refocusing atau apa, akhirnya bereaksilah dengan mengeluarkan hak-hak seperti ini, saya rasa tidak. Ini hanya bicara masalah komunikasi. Kantor DPRD dan kantor Pemko itu bertetangga. Tidak perlu surat menyurat, masing-masing teriak saja dengar istilahnya. Ibaratnya begitu ya Bang ya. Makanya dibangunnya berdekatan kan. Ini hanya masalah komunikasi yang tersumbat. Saya bilang, tinggal bagaimana sekarang dari DPRD dan dari eksekutif wali kota, ya bangunlah komunikasi ini. Toh juga semuanya di sana pernah di dalam satu rumpun yang sama kan. Itu Pak, tadi partai-partai yang disebutkan tadi oleh Bang Maskur itu pernah bersama-sama mendorong. Partai-partai yang tidak mendorong menjadi wali kota tapi pernah kami bersama-sama ketika pemilihan wakil wali kota. Sebenarnya ini tinggal dibicarakan bersama saja. Komunikasi saja ya Bang ya. Oke. Baik, pemirsa, semakin menarik perbincangan apakah setelah ini wali kota akan bertemu dengan DPRD. Nah, pemirsa, perbincangan akan kami lanjutkan di segmen ketiga nanti. Tetap saksikan Coffee Morning RDK.